Bismillah, assalamualaikum para pembaca sekalian. Perkenalkan, ini kitab Khulasatul Fiqh Islami ala Madhabil Imam Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Bawa Muhammad Al-Malibari. Ini merupakan terbitan dari Darus Salih ya, Darus Salih. Ini sekitar 400-an halaman ya, mau ke 400 sekian, dan ini merupakan terbitan yang ke-1 ya, cetakan yang ke-1. Walaupun di sini kan dikatakan dia itu adalah terbitan yang ke-50 ke yang 25, tapi disaksikan di sini. Jadi ini tuh secara pertamanya itu untuk kharij Malibar, di luar Malibar baru pertama kali, tapi sudah 25 kali dipakai di Malibar, di daerah di India. Dan termasuk kekhususan Darus Salih itu mereka biasanya menambahkan ini ya, lama waktu membaca. Di sini dikatakan kira-kira ya sekitar 5 jam 45 menit. Ya, sebagaimana di sini juga ada ya, ini juga ada terbitan Darus Salih. Ya, di sini mereka juga biasa nambah di sini. Ini sekitar sejam 10 menit. Ya, salah satu kebiasaan dari penerbit yang menjadi perbedaan dengan penerbit-penerbit yang lain. Jadi sebenarnya kitab ini itu sebagaimana dijelaskan oleh penulis ya di mukadimahnya, ini tuh adalah ringkasan dari dia tuh ringkasan dari Fathul Mu'in ya, Fathul Mu'in. Jika beliau tuh merasa ini kan banyak dipakai di dalam negerinya, kitab Fathul Mu'in itu bersama dengan matanya Qurratu Ain. Jadi kata beliau ya, sepertinya butuh ada mukhtasar yang menjadi persiapan untuk kitab tersebut. Jadi muncullah kitab ini. Walaupun begitu, sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya sudah disusun ulang ya dengan rapih. Karena kalau kita lihat di isinya, itu susunannya tidak persis seperti Fathul Mu'in, karena salah satu yang menjadi pembedanya adalah masalah-masalah udhiyah dan makan itu di akhir. Nih ya, at'imah labul hayawan ini di akhir. Karena kalau Fathul Mu'in sendiri atau seperti Matus Salik itu permasalahan makanan dan udhiyahnya itu di setelah haji ya. Itu salah satu susunan yang berbeda. Jadi di sini sudah disusun ulang dengan rapi. Bahkan di sini tuh taksim baca sangat enak sekali ya. Misalkan seperti ini di pembahasan sholat. Jadi di awal tuh kan dibahas dulu nih arkan sholat, terus setelah itu dibahas sunnah-sunnah sholat, sunnah semua niat, ihram, qiyam, fatihah, terus habis sunnah dibahas makruh-makruhnya, tuh makruhat fil qiyam, makruhat fil qiraah. Jadi betul-betul dibagi dengan rapi. Kemudian ketika membahas syak itu dibahas ada syak ketika niat seperti apa, syak ketika di rukun-rukun yang lain seperti apa, syak setelah salam itu seperti apa. Jadi kan itu enak sekali ya. Dan juga contohnya ketika membahas ini najis yang najis yang dimaafkan, itu belum bahas. Ada yang najis dimaafkan secara mutlak, ada yang najis dimaafkan di air saja, ada yang najis dimaafkan di makanan saja, itu ya. Najis yang dimaafkan ketika salat saja. Jadi ini secara taksim itu ya, susunan bukunya, rangkaian penjelasannya sudah sangat dibahas dengan rapi dan enak gitu untuk dibaca. Bahkan beliau juga di sini menambahkan tabel-tabel ya, tabel-tabel seperti ini dalam masalah haji ya. Kemudian juga ada tabel dalam masalah jual beli. Di sini beliau tambahkan nih, misalkan ini kan tuh ada yang jaiz minat tarafain, ada yang lazim minat tarafain, ada yang jaiz min taraf, lazim min taraf. Itu dibikin tabel. Jadi nyaman sekali lah ya, sudah sangat dibikin mudah. Ada gambar juga ya, luar biasa ketika membahas haji. Apalagi kan misalkan ketika bahas faraid kan tentu butuh tabel ya. Jadi di sini ya beliau akan sangat banyak menggunakan tabel ketika membahas waris ya, tuh tabel semua. Ya sudah disusun dengan susunan yang modern sehingga mudah untuk diikuti. Di mukadimah juga beliau di sini mengatakan bahwa beliau tuh menambahkan beberapa masalah kontemporer ya. Di sini nih qad hawat aham masail fiqhiyah ya, yang paling pentingnya, dan sebagian pembahasan yang penting yang urgent
dan nih hukum-hukum yang asriyah yang kontemporer. Sebagai contoh, di ketika belum membahas najis itu, belum membahas ini kan, huknah itu apa? Oh, ini injection, ada bahasa Inggrisnya gitu. Namun juga sebenarnya ada sedikit yang kurang dari, tentu ya, tidak semuanya bagus. Ketika belum membahas atimah misalkan makanan, ini sebenarnya saya tidak tahu ya, apakah saya yang tidak paham atau memang ini ada kesalahan cetakan. Di sini tuh ketika membahas hewan-hewan tuh saya tidak mengerti maksud dari ini itu apa ya, double lim kubik LKC yarbu itu S atau saya coba cari di Google tuh kayak ya ini hanya random kata saja. Mungkin ada salah cetak gitu ya, walau alam apa maksudnya ini. Mungkin juga ada teman-teman yang tahu, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya juga sempat menemukan masalah yang walau alam ya, tapi berbeda dengan yang dipelajari sebelumnya. Sebenarnya kan seperti dalam masalah nih udhiyah ini, di sini belum katakan bahwasanya hukumnya itu sunnah muakkad ya, bagi setiap muslim mukallaf, merdeka, rasyid, qadir. Nah, kata beliau wajib catatan kaki itu, kalau itu adalah dia memiliki fadilah, memiliki tambahan dari hajahnya dan hajah yang dia tanggung hari Id dan malamnya. Nah, ini sebenarnya beda ya. Sebenarnya kalau hari Id dan malamnya itu kan biasanya ketika membahas zakat fitri ya, zakat fitrah. Tapi kalau kita lihat di misalkan salah satu kitab yang saya baca, yang saya pakai itu adalah ini ya, Tadribul Masalik. Di sini tuh jelaskan, dan juga ada di Mutaul Asma ya, bisa lihat di gambar. Nah, jadi di sini juga sama ketika ini Syekh Mustafa di Bugho ya, hafizahullah, kata beliau di sini tusannul udhiyatu fi hakiman wajadat fihi asyrut ataliyah. Nah, pertama itu Islam, bulu, istitoah. Nah, istitoah ini kan tadi ya kayak qadir tadi ya, kayak qadir, tapi di sini kata beliau dia tuh punya zaidah sama fadilah tadi, lebih atas nafkahnya dan nafkah yang dia tanggung. Tapi di sini ya semuanya to'am, kiswah, maskan itu dari hari Id ya, di hari Id dan ayam tasyrik ya, bukan malamnya. Jadi itu salah satu yang perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa masalah juga yang mungkin walaupun sedikit tentunya, ini tidak banyak karena itu juga baru saya temukan satu saja ketika membaca, dan juga saya belum baca semuanya ya. Jadi itu yang mungkin ya kita harus perhatikan, bahwasanya tentu kita perlu belajar tidak murid dari buku, tapi juga ada guru yang membimbing kita ketika belajar. Secara teknis itu kertasnya putih, walaupun sebenarnya kalau Darul Salah itu ada yang versi kremnya. Jadi tinggal sebenarnya kalau teman-teman membaca mau membeli itu tanyakan ke pedagangnya, ini kertasnya ada yang kremnya agak, halamannya ada di atas ya, biasa catatan kaki ada di bawah. Tapi di sini tidak ada penjelasan lebih rinci terkait bab yang sedang dibuka ya. Beda kan kalau misalkan kita lihat di buku-buku itu biasanya di atas itu ada penjelasan babnya. Misalkan seperti ini nih ya, atau ada di sini tadbir, ummahatul aulad. Jadi jelas gitu, oh ini tuh ketika kita buka tuh dia tuh lagi dalam di pembahasan apa. Dan juga ada secara jilid juga ini yang saya dapatkannya itu rada kurang ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya teman-teman, itu agak lepas dikit tuh ya, di sini tuh. Dia lepas. Tuh. Jadi ya biasanya kalau masalah jilid ini ya kadang-kadang juga tergantung dapatnya seperti apa ya, rezekinya seperti apa, karena kadang memang kurang pas aja ketika itu sehingga dapatnya yang kurang bagus ya. Semoga teman-teman yang ingin membeli dapat jilid yang kuat ya. Begitulah ya kitab Khulasatul Fiqhil Islami yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Bawa Al-Malibari. Semoga ini menjadi referensi yang membantu teman-teman dalam mencari kitab-kitab Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.